Nabila dari kelas 1C D4 Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu komunikasi interpersonal. Lanjut saja, pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator itu sendiri. Jadi, dapat diartikan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang membutuhkan pelaku atau personal lebih dari satu orang atau lebih. Erwin-Nenfeld mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Selain itu, komunikasi interpersonal menuntut kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi interpersonal ini terbagi menjadi komunikasi diadik, komunikasi publik, dan komunikasi kelompok kecil. Next slide, yaitu sistem komunikasi interpersonal. Yang pertama itu persepsi interpersonal, yang kedua konsep diri, yang ketiga interaksi interpersonal, dan yang terakhir hubungan interpersonal. Next slide. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna pada stimulus indrawi atau menafsirkan informasi indrawi. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimulasi indrawi yang berasal dari seseorang atau komunikan, yang berupa pesan verbal atau nonverbal. Kecamatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi itu sendiri. Seorang peserta komunikasi yang salah memberikan makna pesan dalam berkomunikasi akan menyebabkan kegagalan dalam berkomunikasi. Selanjutnya itu konsep diri, di mana konsep diri ini adalah pandangan terhadap diri kita sendiri. Dan konsep diri secara positif yaitu yakin atas kemampuan kita untuk mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Dan yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Dan yang terakhir, mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan mampu mengubahnya. Adapun konsep diri merupakan hal yang sangat menentukan untuk berkomunikasi dengan orang lain, yaitu pertama tingkah laku. Contohnya, bila seseorang mahasiswa menganggap dirinya sebagai orang yang rajin, maka ia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, membuat catatan dengan baik, mempelajari materi kuliah dengan bersungguh-sungguh sehingga ia mendapatkan nilai yang terbaik. Dan yang kedua, membuka diri. Dengan kita membuka diri, kita lebih menambah pengetahuan kita dan meningkatkan cara berkomunikasi kita, sehingga kita dapat menambah pengalaman kita dan gagasan baru kita. Dan yang ketiga yaitu percaya diri. Percaya diri adalah melawan ketakutan kita dengan tampil di depan umum. Yang terakhir adalah selektivitas. Selektivitas adalah konsep diri untuk memengaruhi perilaku komunikasi kita dengan cara kita mengingat apa yang disampaikan oleh lawan komunikasi kita. Next slide, interaksi interpersonal. Interaksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Komunikasi antar pribadi dipengaruhi interaksi interpersonal, diantaranya yaitu penaksiran, pesan, dan penelitian. Yaitu ketika kita menyayangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan diri seseorang secara positif, baik secara negatif. Dan yang kedua yaitu efektivitas komunikasi, yaitu bila kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita akan gembira dan terbuka. Bila kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak atau yang kita benci, akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. Kita akan menutup diri dan menghindari komunikasi itu. Next slide, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal yaitu hubungan yang dibangun oleh dua orang atau lebih yang saling tergantung dan memiliki cara-cara interaksi yang
konsisten menjadi penting dalam kehidupan, mengingat sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lebih dari adanya interaksi dengan orang lain. Next slide, faktor pendorong. Yang pertama, percaya. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, tidak akan dihianati, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya atau percaya akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan itu, yang pertama yaitu karakteristik dan maksud orang lain. Artinya orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, pengalaman dalam bidang tertentu. Orang itu memiliki sifat-sifat bisa diduga, diandalkan, jujur dan konsisten. Dan yang kedua, hubungan kekuasaan. Artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, maka orang itu akan patuh dan tunduk. Yang terakhir, kualitas komunikasi dan sifat menggambarkan adanya keterbukaan. Bila masuk dan tujuan sudah jelas, harapan sudah dinyatakan, maka sikap percaya akan muncul. Next slide, perilaku suportif. Di mana perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Beberapa cirinya yaitu evaluasi dan deskripsi. Maksudnya, kita tidak perlu memberikan kesamaan atau kelemahan dan kekurangannya. Yang kedua yaitu orientasi masalah, mengomunikasikan keinginan untuk bekerja sama, mencari pemecahan masalah, mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan dan menentukan cara mencapai tujuan itu sendiri. Dan yang spontanitas, yaitu sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif yang pendendam. Next, sikap terbuka. Sikap terbuka, kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa, orientasi ke isi, pencarian informasi dan sebagai sumber, kesediaan mengubah, keyakinan, dan personal. Next slide, faktor penghambat, yaitu kurangnya kecakapan. Penyampaian yang kurang baik dalam menyampaikan pesan seperti gugup, berbicara terbata-bata, gemetar. Namun, itu dapat diatasi dengan cara berlatih dan lebih terampil lagi untuk berbicara. Next, ketetapan sikap. Sikap yang tidak tepat pada saat berkomunikasi juga mendukung penghalang komunikasi yang efektif. Contohnya adalah sikap meremehkan pendengar ataupun sebaliknya sikap meremehkan komunikator. Hal ini dapat diatasi dengan menjalin sikap kooperatif, simetrik, memperhatikan dengan seksama. Tentunya dibutuhkan komunikasi awal yang baik. Selanjutnya, kesalahan bahasa. Bijak-bijaklah dalam menggunakan bahasa, sebab bahasa yang memiliki makna ganda akan menimbulkan salah tafsir bagi pendengar. Beberapa bahasa juga mungkin berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pemecahan masalah dengan menggunakan istilah yang tidak ambigu juga dengan memilih bahasa yang resmi saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi interpersonal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.